Bapak sama saudara, para suster, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat malam, selamat Hari Raya Paskah. Kalau kita ikuti Misa Kamis Putih dan ibadat Jumat Agung secara teliti, kita tidak menemukan adanya berkat penutup. Kamis Putih ditutup dengan perarakan dan pemindahan sakramen, lalu pengosongan altar dan selesai. Tidak ada berkat penutup. Jumat Agung, sesudah doa, sesudah komuni, lalu perarakan keluar dalam hening. Tidak ada juga berkat penutup dan perutusan. Baru di malam ini sebentar, perayaan malam Paskah ini akan ditutup dengan berkat penutup dan perutusan. 3 perayaan, Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah adalah 3 perayaan yang sebenarnya perayaan Ekaristi terpanjang bagi kita dalam gereja Katolik. Tanda salib pembuka pada Kamis Putih akan ditutup dalam berkat penutup dan perutusan yang meriah di malam Paskah ini. Perayaan Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah ini adalah satu kesatuan. 3 perayaan. Perayaan perjamuan, perayaan kematian, dan perayaan kebangkitan. Satu perayaan yang bersambung tanpa putus. Perayaan Trihari Suci menggambarkan secara nyata warna-warni kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Kita butuh makan dan minum. Kamis Putih, perjamuan Tuhan, makan dan minum. Hidup kita juga diwarnai dengan adanya penderitaan, kegagalan, duka cita, ratap, tangis, sebelum mengalami kematian. Dan juga ada warna-warna cerah, sukses, berhasil, bahagia, sukacita. 2 warna gelap dan warna terang yang hadir dalam kehidupan kita dirayakan dalam peristiwa kematian Tuhan Jumat Agung. Dan warna-warna cerah, sukacita itu dirayakan malam hari ini dalam Ekaristi malam Paskah. Maka perayaan Trihari Suci menjadi puncak iman kita karena di dalamnya dirayakan hidup kita sendiri. Maka baiklah di malam Paskah ini kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kita bertanya, Paskah, sudah Paskah hidup saya selama ini? Terlebih selama masa Prapaskah, puasa Pantang 2025 ini. Apakah saya sudah sungguh-sungguh pantang lombok, garam, daging? Apakah kita sudah sungguh-sungguh puasa, kurangi rokok, kurangi moke, kurangi baku ribut suami istri, kurangi baku ribut adik kakak, kurangi curi-curi, tipu-tipu, maki-maki, omong orang punya nama. Kurangi hal-hal yang tidak baik yang biasanya menjadi bagian dari hidup kita. Sudah Paskah, mulut, lidah, dan kata-kata saya selama ini tidak mengeluarkan kata-kata makian, pujian semu, hasutan, provokasi, menjelekkan nama teman. Sudah Paskah, tingkah laku dan perbuatan saya selama ini. Sudah Paskah, saya melaksanakan cinta kasih. Yesus bilang cinta kasih adalah hukum terutama dalam gereja. Kita nyanyi, cinta itu murah hati. Sudahkah kita bermurah hati? Cinta itu sabar. Sudahkah kita sabar? Suami sabar pada istri, istri sabar pada suami, mama bapak sabar pada anak, guru sabar pada murid. Cinta itu murah hati, sabar, sederhana, tidak sombong. Sudahkah kita melaksanakan cinta kasih? Membantu dan menolong sesama tanpa pamrih dan tanpa meminta balasan. Sudahkah kita memperlakukan pasangan, suami, istri kita
teman-teman bawahan kita sebagai manusia yang punya harkat dan martabat yang sama, yang harus dihargai, dihormati, dan diayomi. Sudahkah kita menolong orang yang tertindas, korban trafficking, korban pelecehan seksual dan pemerkosaan, korban penipuan dan pemerasan? Atau dalam hidup harian kita, sudahkah kita mengambil bagian, meringankan susah tetangga, anggota KUB dan keluarga kita? Beranikah kita dan sudahkah kita menegur sesama kita yang sibuk dengan slot, sibuk dengan tanya orang punya mimpi, cakar angka, dan lupa untuk kerja, urus diri? Kita tahu tidak ada orang yang kaya, dan kita sudah dengar berita di Danga ada orang bunuh diri hanya karena slot, gantung diri. Bagaimana reaksi kita ketika melihat anggota KUB kita ada anaknya yang putus sekolah karena uang kurang, sementara bapaknya sibuk main judi, mamanya sibuk urus penampilan, bibir merah, rambut merah-merah, nona Papua. Ya, kalau kita perhatikan zaman sekarang ini nih, ngeri. Mama-mama muda itu hanya menang gaya, tidak tahu urus anak. Anak ingus di mana-mana, meleleh di mana. Mamanya Maetol tahu, kuku panjang kutek, kelingking kutek warna hitam, jari manis warna merah, jari tengah warna kuning. Senu leu. Orang bawa bilang kilo mona benuh. Sudah paskah hidup saya di dunia maya dan dunia nyata? Seringkali dan banyak terjadi di dunia maya itu gayanya mati punya, baju gagah, perhiasan mati punya, pamer uang banyak, padahal hidup harian, hidup dari koperasi harian 40%. Ini hari ambil, besok sudah mulai cicil. Tidak bisa cicil, mulai berkelahi, pukul orang punya anak yang datang tagih. Viral itu ya. Yang herannya, ini pertanyaan perayaan Paskah dan pertanyaan Paskah hidup saya. Herannya, untuk gaya hidup orang berani pinjam di koperasi harian 40% bunga, berani. Tapi tidak berani pinjam di koperasi harian yang sama untuk bayar SPP anak, bayar yuran, bayar yang lain-lain yang menjadi kebutuhan hidup. Untuk beli baju Paskah, untuk beli kain bunga Paskah, untuk seragam putih anggota KOR, bibir merah yang warna merah, sudah umum. Saya mau beli bibir merah yang warna kuning, warna hijau, warna hitam. Itu berani. Gaya di medsos, masuk warung di Danga sana foto. Makanan orang antar bukan doa dan makan, tidak, masih foto. Lalu posting lagi makan enak, padahal di rumah makan satu hari mungkin satu kali lobok nasi dan garam saja. Dunia medsos itu dunia yang menipu, kaya di media sosial, miskin di realita hidup nyata. Tipu-tipu kita, menang casing. Sudah paskah saya menata dan mengatur seluruh jiwa raga saya untuk berjalan sesuai dengan norma dan aturan negara, sosial kemasyarakatan, norma dan aturan adat dan budaya, dan hukum gereja. Kita harus jujur katakan bahwa banyak orang tidak takut dosa, hanya takut salah. Takut sekali buat salah, takut guru marah, takut kepala desa, ketua RT, bupati marah, takut bos di kantor marah, takut kepala sekolah marah, takut ini, takut itu, takut pengawas sekolah periksa rempel kan, rencana pembelajaran, rempel dulu kisi-kisi. Takut sekali, takut dapat denda adat, takut langgar adat karena hukumannya itu umur pendek. Tapi orang tidak takut buat dosa, selingkuh jalan terus, maki jalan terus, tipu jalan terus, curi jalan terus, orang nama jalan terus, tidak takut buat dosa. Ada orang sebelum buat sesuatu dia balik dulu gambar kursi di dia punya rumah menghadap dinding, patung menghadap dinding, lalu dia mulai lanjutkan perselingkuhan atau lanjutkan curi. Orang tidak takut. Hidup kita sudah tidak jelas lagi. Dunia makin aneh.
Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana tahun-tahun lalu, tahun 2025 ini Paskah datang lagi. Tadi kita pegang lilin bernyala, bersama-sama memuji Tuhan lewat menyanyikan Exsultet, pujian Paskah. Sebentar lilin juga akan dinyalakan lagi, kita akan memperbaharui janji baptis kita. Apakah saudara menolak setan? Ya, kami menolak setan dengan semua pengaruhnya. Tapi pengaruh-pengaruh setan, godaan-godaan setan kita senang. Kemarin dari hari Minggu Palma, hari Kamis Putih saya sudah ke Sondo banyak. Tidak tahu doa, tapi bilang Katolik, nama orang kudus. Giliran mau pembinaan akhir, anak sambut baru, anak mau baptis, sembunyi di belakang punggungnya orang, sopan, takut. Tapi kalau di luar, omong hebat, busung dada semua kita. Lucunya dan herannya tuh, misa mingguan itu, atau kamu pasti selalu misa ya, tidak ada ibadat ya? Kadang-kadang ibadat. Dalam gereja, yang duduk di depan siapa? Anak-anak, mama, bapak di mana? Belakang. Tapi kalau pesta, pindah belakang. Kami yang mosa-mosa depan. Yang susah-susah seorang perempuan. Yang buat ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Doa malam wajib? Mama. Oh, kami bapak nanti acara lain, kunjungan bupati, baru kami maju pakai kain, pakai lesu, duduk depan. Bupati omong kami. Bubar kegiatan orang tanya, "Ay, bupati omong apa?" "Ay, mau ada BO." Sebentar kita memperbaharui janji baptis. Siap menjadi menjadi seperti Yesus. Renungan bersama kita hari Kamis Putih. Yesus menjadi korban, menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Kita memperbarui janji baptis, memperbarui semangat kita menjadi nabi, mewartakan kebenaran dalam hidup, bicara benar, hidup benar, buat yang benar. Jangan leko-leko, tipu-tipu, munafik lebih banyak. Menjadi imam, menguduskan diri, menguduskan mulut, menguduskan pola pikir, pikiran, wawasan, menguduskan sesama, anggota keluarga, KUB, tempat kerja, teman-teman, dimanapun. Bukan ajak orang untuk makin terjerumus dan makin jauh dari keselamatan. Menjadi raja, mampu pimpin diri sendiri menuju pada kebaikan. Itu baru namanya orang-orang terbaptis. Apakah sekarang Paskah dirayakan hanya sebagai rutinitas yang sudah, sedang, dan akan berulang lagi tahun depan, tanpa makna, tanpa arti, dan tanpa ada sesuatu yang bisa mendatangkan perubahan pada diri saya? Sama saudara, kita bukan robot yang sudah diprogram dan otomatis akan bergerak, berjalan tanpa ada dinamika dan perubahan diri. Kita manusia yang bertumbuh dan berkembang, mampu dan punya kemampuan untuk beradaptasi dan selalu memperbaharui diri. Saya orang Ende, tapi saya tahu kamu punya bahasa. Itu adaptasi dan perubahan. Kita bukan robot. Hidup sudah style, sekian dan harus sekian. Tidak. Bisa berubah, bisa belajar dan terus memperbaiki diri. Karena itu, mari dengan semangat Hari Raya Paskah 2025 ini, kita sungguh menjadi manusia baru. Kita bangkit dari kelamaan kita dan berjalan menuju kebaruan hidup. Malam ini kita akan ada upacara penerimaan anggota gereja. Bukan baptisan baru, tapi penerimaan anggota gereja. Kembali pulang ke dalam gereja Katolik. Orang mau pulang kembali ke dalam gereja Katolik. Kita yang sudah dalam gereja Katolik hidup tidak jelas. Maka dengan Paskah ini, dengan nyala lilin Paskah ini, biarkan semua yang lama-lama, yang tidak beres, yang re-re, kita bakar bersama Kristus dan biar bangkit menuju kehidupan yang baru. Selamat Paskah, selalu penuh berkat dan rahmat Allah, siap untuk membagikan cahaya Kristus kepada sesama lewat hidup yang baik-baik dan semakin hari semakin baik. Semoga